Data mandiri. Kita masuk pada seri kedua, yaitu melengkapi data. Pada tutorial saya yang pertama pernah saya bahas bagaimana cara login. Waktu itu belum dibuka untuk update data. Nah, sekarang sudah kita buka, maka saya akan buatkan tutorialnya yang barangkali bisa membantu sobat pembelajar sekalian. Oke, masuk ke TKP. Nah, pertama yang kita buka adalah browser dulu ya. Browser bisa pakai Google Chrome atau yang lain. Kemudian kita ketik mySapk.bkn.go.id. Terus kita enter. Nah, muncul data seperti ini. Nah, ini perhatikan di sini periode pemutakhiran data mandiri 15 Juli 2021 sampai 14 Agustus 2021. Kegiatan PDM akan berakhir 28 hari lagi. Nah, perlu diperhatikan kita diberi waktu kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, sebelum kita update data, kita pelajari dulu menu-menunya. Menu pertama ini adalah profil, menu kedua adalah menu utama yang di dalamnya ada dashboard sama pemutakhiran data mandiri dan menu lainnya yaitu kompetensi dan performa. Nah, profil ini kalau kita ubah tinggal klik ubah profil. Nah, maka ada seperti ini ya. Nanti ini semua kita masukkan, kita isikan. Ini ada dua macam ya, kontak pribadi yang isinya adalah alamat, nomor telepon, dan email. Nanti kita save atau kita simpan kalau sudah. Kemudian data pendukung mulai dari NIK sampai dengan KPPN atau kantor pembayaran gaji. Nanti kalau sudah kita isi tinggal kita simpan atau save. Nah, kebetulan ini sudah saya isi. Nanti kalau kita ubah tinggal klik ubah saja. Nah, kemudian dashboard ini hanya ini seperti ini tampilannya ya. Tidak ada yang istimewa, ini hanya isinya berita terbaru, kemudian data penunjang, BPJS dan Taspen. Nah, yang paling penting itu adalah ini, pemutakhiran data mandiri. Nah, sebelumnya saya klik dulu kompetensi dan performa itu apa. Nah, ini ternyata isinya adalah nilai kita dari SKP atau nilai perilaku kerja. Oke, sekarang kita coba klik pemutakhiran data mandiri. Ada apa di sini? Nah, disinilah menu-menu tempat kita mengubah. Ada 12 item. 1, 2, 3, 4. Ke kanan ada 4, ke bawah ada 3. Berarti 4 kali 3, 12. Maka tadi perhatikan di sini di profil, bukan di dashboard ya. Di dashboard sini ada 12 langkah nih. Perhatikan ada 12 langkah. Saya sudah menyelesaikan 1 langkah. Perhatikan ini progresnya yang warna biru ya. Ini baru 1 langkah. Saya masih perlu melengkapi sampai 12 langkah. Nah, bagaimana cara kita melakukan update data atau pemutakhiran data mandiri? Maka klik saja pemutakhiran data mandiri yang ini. Kita klik. Nah, maka muncul seperti ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah ini, memilih di mana tempat kita berdinas. Nah, kebetulan saya dinasnya adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu ini nomenklaturnya beda-beda tiap daerah. Mungkin NTB pasti beda dengan Jawa Tengah. Mungkin Lombok Utara berbeda dengan Lombok Tengah nomenklaturnya. Maka kita pilih dulu. Kebetulan saya sudah milih. Nanti kalau belum pilih nanti tinggal dipilih. Nanti ada di sini di sederetan dinas tempat kita bekerja. Kebetulan saya sudah milih, tidak bisa diubah, sudah ini tinggal tinggal kita lanjutkan aja ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita mengubah atau mengedit. Nah, misalkan saya mau mengedit riwayat diklat atau kursus yang ini ya. Perhatikan yang ini. Ya, saya klik saja. Nah, kemudian sini tambahkan baru ya, tambahkan baru. Misalkan diklatnya adalah diklat fungsional. Kemudian nama diklat misalkan diklat
kepala sekolah. Ini hanya contoh saja, nanti bisa diubah ya. Misalkan institusinya adalah LP, MP, NPB, nomor sertifikat misalkan 0001 ya. Kemudian tahun diklat misalkan 2017, tanggalnya misalkan cari tahun dulu 2017, misalkan mulai Januari ya, misalkan mulai 3 Januari 2017 sampai misalkan ini 3 bulan ya, 2017 sampai April misalkan, sampai tanggal 30 April misalkan saja ini ya. Nah, jamnya misalkan 300. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu langkah kedua, upload data pendukung ya. Jadi setiap update data diminta masukkan data. Kemudian yang kedua adalah upload data pendukung. Kita coba aja upload. Nah, ini kita coba aja. Nanti bisa kita ganti ya. Saya upload. Kita dulu ya. Kita cari file-file yang kecil. Oke, misalkan yang ini saya upload ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah terupload. Klik lanjutkan. Nah, ini sudah berhasil. Nah, terus kita kirim ya. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kemudian kita kirim. Nah, karena ini masih coba-coba, maka tidak saya kirim ya. Tidak saya kirim. Nanti kalau ini sudah kita yakin benar, maka kita klik tombol kirim. Nah, selanjutnya saya coba mengupdate data yang lain. Saya klik lagi pemutakhiran data mandiri. Saya klik lagi. Nah, saya lanjutkan. Misalkan saya sekarang mau mengubah riwayat pendidikan. Nah, misalkan ya, riwayat pendidikan. Nah, di sini sudah tertera. Ini data lama ya, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, SMA A1 garis miring fisika dan S1 pendidikan matematika. Kalau kita mau nambah, tinggal klik sini tambahkan baru. Nanti selanjutnya sama kayak tadi, masukkan data, upload data pendukung, kemudian ringkasan. Nah, kalau misalkan kita mau mengedit data yang sudah ada, tinggal arahkan ke sini. Nah, yang titik 3 di sebelah kanan, klik saja. Nah, di sini ada ubah data. Nah, ini bisa kita ubah kalau memang ini dirasa ada yang tidak tepat. Nah, nanti setelah mengubah, sama nanti juga diminta upload data pendukung, kemudian ringkasan. Jadi semua langkah ketika kita mau mengupdate data, maka dimintakan masukkan data, kemudian upload data pendukung, dan terakhir ringkasan. Kalau sudah begitu nanti diklik tombol kirim, nanti yang ada di sini di bagian kanan bawah. Nah seperti ini ya, bagaimana cara kita mengupdate data laman mysapk.bkn.go.id yang harus dilakukan oleh ASN maupun non ASN. Saya ringkaskan dulu ya, bahwa ada 3 menu, yaitu ada 3 menu ya. Menu pertama adalah profil, menu kedua adalah menu utama, kemudian menu utamanya ada 2 macam, dashboard dan pemutakhiran data, dan yang terakhir adalah kompetensi dan performa. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.